Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini sejenak kita duduk bersama untuk mengambil ibrah pelajaran dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan masih berkaitan tentang masalah kisah Bani Israel, yaitu lebih tepatnya di malam hari ini kita akan bahas dan kaji bersama dari surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71 insyaallah ta'ala, di mana di dalam kisah ini di antara pelajaran dari sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimanakah seseorang ketika dia membebani dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian berikan beban yang lebih daripada apa yang seharusnya dia terima. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariatnya dan kemudian Allah tidak secara detail menyebutkan bagaimananya, maka hendaknya seorang hamba laksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Terlarang baginya untuk kemudian terlalu banyak bertanya, sehingga terjadilah apa yang kemudian terjadi sebagaimana yang akan kita bahas di kisah Bani Israel di malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan ayat ke-67 di surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ya, ketika Musa berkata kepada kaumnya, itu Bani Israel, innallaha ya'murukum an tathbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi, itu sapi betina. Maka ringkas cerita Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, terjadi peristiwa pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ada satu orang yang terkenal kaya. Dia punya ponaan, anak dari saudaranya, ponaan. Nah, ponaannya ini ingin mendapatkan harta warisan dari pamannya, tapi ternyata pamannya yang kaya ini tidak kunjung meninggal. Maka akhirnya si ponaan ini membunuh pamannya, kemudian jasad dari pamannya dia bawa dan dia letakkan di kampung lain. Maka akhirnya jasad dari sang paman ini di waktu pagi ditemukan oleh orang-orang, dan kemudian mereka berselisih pendapat tentang kemungkinan siapa yang kemudian membunuh orang ini. Satu orang mengatakan A, satu orang mengatakan B, dan yang lainnya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kemudian supaya Bani Israel menyembelih seekor sapi. Maka Allah katakan, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi, yaitu seekor sapi betina. Apa yang menjadi respon dari Bani Israel ketika Musa mengatakan ini? Allah katakan, qalu, mereka mengatakan, itu Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huzwa,
Wahai Musa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Yang kami ingin cari jawabannya itu adalah siapa pembunuh orang ini? Kenapa engkau malah memerintahkan kami untuk menyembelih sapi? Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Maka mari kita lihat kembali kelancangan dari Bani Israel terhadap Musa alaihissalam. Mereka secara tidak langsung menuduh Musa ini sebagai orang yang tidak paham, di mana Bani Israel dalam kasus ini ingin tahu siapa pembunuhnya. Ini malah Musa nyuruh kita nyembelih sapi. Ini jangan membuat kami sebagai bahan olok-olokan dan ejaan, wahai Musa. Kemudian Musa alaihissalam mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang jahil. Maka dalam ayat ini kita lihat kembali bagaimanakah sikap Bani Israel yang tidak sopan kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal segala sesuatu yang kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul itu pasti ada maksud dan ada hikmahnya. Entah kemudian kaumnya atau umatnya ini diberitahu langsung apa maksud dan hikmahnya, ataupun mungkin tidak diberitahukan secara langsung, tapi pasti yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Dan di sini kita lihat kelancangan Bani Israel kepada Musa. Mereka karena tidak paham hubungannya, ini hubungannya apa? Lawang ini kita mencari siapa pembunuhnya kok malah disuruh nyembelih sapi, ya hubungannya apa? Maka mereka mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-68, qalu du'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu supaya Allah menjelaskan kepada kami sapi apakah yang diinginkan Allah untuk disembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Musa mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi tersebut itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak pula terlalu muda. Awanun baina dzalik, pertengahan di antara itu, sedang-sedang saja. Faf'alu ma tu'marun, maka hendaklah kalian lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Qalu, maka kemudian Bani Israel bertanya lagi kepada Musa, ud'u lana rabbak, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami, yubayyin lana ma launuha, supaya Allah jelaskan kepada kami apa warna dari sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, sapi tersebut adalah sapi yang berwarna kuning. Faqi'un launuha, yaitu kuning tua. Tasurun nadirin, yang mana membuat senang orang yang melihatnya. Qalu du'u lana rabbak, wahai Musa, mereka berkata, wahai Musa, berdoa lagi kepada Rabbmu untuk kami, yubayyin lana ma hiya, supaya Rabbmu wahai Musa menjelaskan kepada kami hakikat sapi itu. Innal baqarata sabaha alaina, sesungguhnya sapi yang Allah perintahkan untuk kami sembelih itu masih samar bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut. Qala, maka Musa mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth.
Sesungguhnya sapi yang Allah perintahkan untuk kalian sembelih tersebut adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan juga sapi yang belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di sini kita dapatkan kesimpulan di antara fungsi sapi selain kemudian dipelihara, diambil dagingnya, susunya, digunakan pula untuk kemudian pertanian, digunakan untuk membajak tanah, kemudian digunakan untuk membawa air. Ya, air dimasukkan ke wadah, kemudian dibawa sapi untuk kemudian nyirami tanaman. Maka sapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh Musa, sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak ataupun mengairi tanaman. Musallamah, sapi tersebut adalah sapi yang tidak ada cacat pada badannya, la syiyata fiha, dan juga sapi yang tidak berbelang. Qalu, maka Bani Israel mengatakan, al-ana ji'ta bil haq, sekarang wahai Musa, engkau menerangkan hakikat sapi itu dengan benar. Kemudian Allah katakan di seterusnya ayat, yaitu ke-71, fadzabahuha, dan akhirnya kemudian Bani Israel menyembelih sapi tersebut, wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan karena banyak bertanya. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 67 sampai 71 ini, setelah menyampaikan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Bani Israel ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk nyembelih sapi, kemudian langsung mereka sembelih sapi, apapun sapinya, maka niscaya mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka, bahasa Jawane neridil, bertanya macam-macam, ini warnanya apa, bagaimana, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bebani untuk seperti itu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala bebani mereka dengan beban yang bertambah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini selaras dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, segala sesuatu yang aku larang dari kalian maka hendaklah kalian jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan segala sesuatu yang aku perintahkan kalian untuk kerjakan maka kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan hal yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena mereka menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini, di antara yang Nabi jelaskan itu adalah di antara hal yang membinasakan umat terdahulu, yang pertama adalah banyak bertanya. Maksud banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya yang tidak perlu dan tidak penting, terutama ketika di saat masih turun wahyu, yaitu di zaman hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah haji. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya haji itu seumur hidup wajibnya sekali bagi yang mampu. Maka sang laki-laki kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah haji itu wajibnya cuma sekali? Padahal sudah dijelaskan sebelumnya. Maka Nabi diam, tidak menjawab. Maka melihat respon Nabi tidak menjawab, sang laki-laki kemudian bertanya lagi,
"Ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya cuma sekali?" Dan Nabi pun tidak menjawab. Sampai kemudian untuk ketiga kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menjawab. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Seandainya aku menjawab lawajabat, maka sungguh aku khawatir itu akan kemudian menjadi diwajibkan untuk kalian, yaitu haji tidak hanya sekali. Dan aku khawatir ini akan membebani kalian." Maka mari kita lihat apa yang menjadi sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu dari Allah ini masih turun. Nabi begitu berhati-hati. Jangan sampai kemudian jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian membebani umatnya. Dan tidak sedikit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan sebuah teladan beliau dengan perbuatan ataupun dengan ucapan beliau yang menunjukkan Nabi tidak ingin membebani umatnya. Contoh misalkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu waktu ke masjid dan mengimami sholat tarawih, namun di waktu yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ke masjid untuk mengimami. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah Nabi menjelaskan di sini dengan perbuatan beliau bahwasanya sholat tarawih itu adalah hukumnya dianjurkan. Dan kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian rutin melakukannya dengan mengimami di masjid, khawatirnya nanti dianggap menjadi wajib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengimami di masjid untuk tarawih, kadang-kadang beliau tidak, beliau di rumah. Yang kedua, berkaitan dengan masalah bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laulan asyqa ala ummati." Seandainya kalau bukan karena aku khawatir untuk membebani, memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bersiwak ini hukumnya dianjurkan sebelum berwudu. Kalau dalam bahasa mudah kita, sikat gigi dianjurkan ketika sebelum berwudu. Maka Nabi menyatakan, "Laulan asyqa ala ummati." Seandainya kalau bukan karena aku khawatir ini akan membebani umatku. Maka dalam sikap-sikap dan perbuatan ataupun perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, contohnya adalah dalam kisah tadi di mana sang laki-laki bertanya kepada Nabi, padahal sudah jelas Nabi sudah sampaikan haji itu sekali seumur hidup. Tapi kemudian ada yang bertanya lagi, "Wahai Nabi, apakah haji cuma sekali? Wahai Nabi, apakah haji cuma sekali? Wahai Nabi, apakah haji cuma sekali?" Kemudian Nabi mengatakan, "Seandainya aku jawab tidak, niscaya itu akan menjadi beban bagi kalian." Maka Nabi tidak jawab, supaya syariat haji cuma wajibnya sekali seumur hidup itu tetap Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak kemudian ditambah. Khawatirnya sebagaimana kisah yang terjadi pada Bani Israel di sini. Karena kalau seandainya ketika di awal mula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk izbahu baqarah, hendaklah kalian sembelih sapi. Terserah sapi apa. Mau sapi besar, mau sapi kecil, mau kemudian sapi tua, sapi muda, mau warnanya apapun. Ketika kalian menyembelihnya, maka sebenarnya kalian telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan beban yang lebih karena pertanyaan yang terlalu kalau bahasa Jawanya tadi neritil dari Bani Israel. Sudah dijelaskan oleh Musa, sembelih sapi. Disuruh nyembelih sapi malah mengolok-olok Musa. Musa, jangan bercanda, ini yang kami mintai dari dirimu itu adalah pembunuhnya siapa, kau malah nyuruh nyembelih sapi. Ini tadi sudah kita bahas kelancangan mereka. Sudah, ini selesai. Mereka manut ya, sudah nyembelih sapi. Mereka sudah paham. Mereka sudah paham maksudnya, dijelaskan oleh Musa alaihissalam bahwasanya Allah memerintahkan nanti kalau sudah disembelih, bagian dari sapi ini kemudian dipukulkan ke jasad dari orang yang mati. Nanti orang yang mati ini akan hidup kembali atas izin Allah. Kemudian dia akan
menyampaikan siapa yang membunuhnya. Akhirnya manut, ya sudah, sembelih sapi. Ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, mereka bertanya, wahai Musa, berdoa kepada Rabbmu untuk menjelaskan sapinya yang bagaimana. Sapinya yang bagaimana? Maka akhirnya Allah berikan jawaban, sapinya itu tidak tua, tidak terlalu muda. Pertama, masalah umur sapi. Belum cukup sampai di situ, tanya lagi, wahai Musa, doa lagi supaya Rabbmu menjelaskan kepada kami sapinya detailnya lebih detail bagaimana. Maka Allah kemudian menjawab, warnanya kuning, kuningnya kuning tua, kalau dilihat menyenangkan mata. Tidak berhenti sampai sini, Bani Israel menyuruh Musa alaihissalam untuk berdoa lagi. Kemudian Allah berikan jawaban dengan detail sapi yang lebih detail lagi. Allah katakan sapinya itu tidak pernah digunakan untuk membajak dan tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya. Nyari sapi yang seperti ini susah. Nyari sapi yang nggak pernah, ya karena umumnya sapi di zaman Musa alaihissalam digunakan, dipelihara untuk diambil susunya, diambil dagingnya, kemudian digunakan untuk membajak ataupun untuk ngangkut barang. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sapi yang kemudian umumnya dimanfaatkan seperti ini, lepas dari cacat mboten, pasti ada cacatnya. Ya luka sidik lah, pasti bajak sawah, bawa barang, paling nggak lecet lah, itu luka dan itu cacat pada sapi. Dan itu umumnya sapi zaman Nabi Musa digunakan untuk kemanfaatan ini. Warna, disuruh nyari sapi warna kuning. Sapi enten warna kuning betul di tempat kita. Umumnya kan putih, putih atau ada putih hitam belang-belang, coklatnya ada coklat tua, coklat muda. Kalau enggak ya warnanya agak hitam pekat. Ada warna yang kuning, kuningnya kuning tua. Ada mboten? Pernah lihat mboten? Nek kebo enten kebo bule nggih. Putih warnanya. Nah, ini sapi yang kuning, kuningnya tua. Umurnya nggak muda, nggak terlalu tua. Itu kalau kita yang suruh nyari sapi atau sampai kemudian belantik sapi ki mumet. Sapi ini kok ngene banget. Wangel iki Pak. Golek jenengan kok golek sapi ki angel banget toh. Kita saja yang mungkin di zaman kita disuruh nyari sapi yang kayak gini harus ketemu itu mumet sudah. Nah ini kemudian Allah bebankan kepada Bani Israel, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat ke-71, wa makahdu yaf'alun. Gara-gara neridilnya pertanyaan mereka, hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Susah nemu sapi yang seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa Jawanya salah sopo, salahmu dewe. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak lain Bani Israel ini kemudian justru membebani diri mereka sendiri dengan beban yang sebenarnya di awal Allah tidak bebankan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melebar dari pembahasan utama kita di kesempatan malam hari ini adalah di mana sebagaimana kita ketahui sapi yang kemudian didapatkan oleh Bani Israel akhirnya dapatnya pun susah dan harganya mahal. Dan sapi yang didapatkan oleh Bani Israel itu adalah sapi yang dimiliki oleh seorang anak muda yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian menelantarkan hamba-hambanya yang bertakwa.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian kalau bahasa cerita itu membuat alur cerita yang begitu indah dan hikmah yang begitu mendalam, yang menunjukkan bahwasanya Allah akan berikan karunia yang luar biasa kepada hambanya yang bertakwa dan tidak akan Allah sia-siakan. Maka ringkas cerita Bapak dan Ibu sekalian, ada sepasang suami istri punya anak laki-laki masih kecil. Si suami merupakan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang soleh. Dia punya sapi yang masih kecil. Kemudian pergilah dia ke hutan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, aku titip sapi ini kepadamu untuk nanti aku berikan kepada anakku. Maka kemudian sapinya dilepas di hutan. Sapinya dilepas di hutan dan tidak berselang lama meninggallah sang laki-laki. Maka tinggallah berdua si istri dengan anak laki-lakinya. Maka sang anak laki-laki tumbuh menjadi remaja yang soleh, di mana di waktu malamnya dia bagi menjadi 3 waktu. Sepertiganya untuk kemudian sholat malam, sepertiganya dia digunakan untuk istirahat, sepertiganya digunakan untuk menemani ibunya. Begitu sayang sama ibunya dan begitu berbakti kepada ibunya. Mengetahui kondisi ekonomi keluarganya ini, ibunya juga semakin tua, maka akhirnya si anak soleh ini memutuskan untuk kemudian sudah Bu, saya bekerja. Dan hasil pekerjaannya, hasil uang yang didapatkan itu pun dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk dirinya sendiri, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya diberikan kepada ibunya. Nah, suatu ketika sang ibu bercerita kepada anak laki-lakinya, wahai anakku, sesungguhnya dulu bapakmu itu punya sapi, dan sapi ini bapakmu titipkan kepada Allah, dilepas di hutan. Bapakmu berdoa supaya sapi ini kelak nanti menjadi milikmu. Tapi ternyata bapakmu itu tidak lama kunjung meninggal, kemudian meninggal. Maka wahai anakku, datanglah ke hutan itu dan carilah sapinya. Kalau engkau panggil sapi itu, niscaya sapi itu akan mengenalimu. Maka ringkas cerita, datanglah si anak laki-laki ke hutan yang dimaksudkan, dan betul ada sapi. Sapi di hutan, mungkin kita mikir sapi di hutan. Ini betul-betul merupakan kisah yang banyak hikmah dan juga menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya itu, kalau bahasa kita, mewujudkan banyak sekali keajaiban yang mungkin di luar nalar kita. Tapi apabila Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Maka si sapi ini ketika dipanggil sama orang lain itu tidak mau mendekat, dibujuk dengan makanan dan yang lain itu tidak mau. Tapi serta-merta ketika si anak laki-laki tadi memanggil si sapi, kemudian sapinya datang. Dan ciri-ciri sapi itu sebagaimana yang kemudian diceritakan ibunya kepada sang anak, oh ya, ini sapinya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, sang sapi ini Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Sapinya ngomong, wahai fulan, sudah gini aja, ini kan jaraknya jauh, kamu naik ke punggungku saja, gak apa-apa, supaya kamu gak capek. Maka si anak yang soleh ini mengatakan, enggak, ibu pesan ketika saya nemu kamu, pegang lehernya. Ibu berpesan ibu tidak berpesan untuk menunggangi kamu. Ibu cuma berpesan memegang leher. Manut itu. Udah pegang lehernya. Saya nggak mau naik. Wong ibu nggak pesan seperti itu.
Mari kita lihat perbandingan drastis antara sikap Bani Israel dengan si anak soleh ini. Bani Israel diperintah untuk nyembelih sapi, malah mengolok-olok Musa. Si anak soleh ini ketika kemudian ibunya cerita, bapakmu punya sapi, sapinya dititipkan sama Allah, sapinya ada di hutan, nanti kalau kamu ke sana kamu panggil pasti sapinya datang. Itu langsung sami'na wa ta'na, percaya sama ibunya. Tidak kemudian wala ibu ngapusi ya, ibu bercanda, enggak. Ini baktinya seorang anak kepada ibunya. Dia tidak berkata apapun kecuali ya siap bu, saya laksanakan. Ini anak kepada ibu. Ibu bukan nabi, bukan rasul. Artinya kalau seandainya yang memerintah Nabi Musa alaihissalam kepada anak ini, tentu anak ini pun akan jauh lebih taat kepada Musa alaihissalam. Tapi Bani Israel, mari kita lihat perbandingannya. Disuruh Musa untuk sembelih sapi, wah jangan kayak gitu Musa, bahasa kita nggih. Kamu jangan mengolok-olok kami. Wong ini pengen kami ketahui siapa yang bunuh, kok malah nyuruh nyembelih sapi. Nah, perbandingannya kontras. Kemudian ketika sang ibu memerintahkan kepada sang anak untuk kemudian pegang lehernya, maka sang anak pun manut megang leher. Tok til. Hatta sampai kemudian ditawari sama si sapi, wes rapopo, ayo naik ke punggung saya daripada kamu capek. Dia nggak mau. Ibu cuma memerintahkan untuk megang leher. Itu yang saya lakukan, tidak lebih dari itu. Maka si sapi kemudian mengatakan, wah kamu sudah tepat. Sebenarnya saya hanya ingin menguji kamu. Ketika kamu naik ke punggung saya, maka kamu nanti tidak akan bisa memilikiku. Tapi ketika engkau mematuhi perintah dari ibumu untuk hanya memegang leherku, maka sekarang aku menjadi milikmu seutuhnya. Lulus ujian. Sang anak soleh lulus ujian. Kemudian sampailah di rumah. Kemudian si ibu memerintahkan jual sapinya seharga 2 dinar. Seharga 2 dinar. Dan kalau nanti ada yang nawar, jangan langsung disetujui, harus atas persetujuan ibu. Maka sang anak soleh mengatakan siap. Datanglah ke pasar. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang malaikat yang kemudian disuruh Allah untuk menyamar jadi manusia dan menguji sang anak laki-laki tadi menjadi seorang pembeli. Ditawar ya, sapinya ditawar. Harga sapi berapa? 2 dinar. Sudah saya beli 4 dinar. Ini nawarnya malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi. Nawarnya 4 saya 4 dinar. Tapi nggak usah persetujuan ibumu sudah. Ini 4 dinar saya kasih, langsung jual saya kepada saya. Sang anak laki mengatakan enggak, saya nggak mau. Saya harus bilang dulu kepada ibu, tanya ibu ridho tidak, ini sapinya dijual dengan harga 4 dinar. Pulang si anak, tanya si ibu ini ada tadi malah ditawar jadi 4 dinar, gimana, dijual tidak? Sampai kemudian terjadi beberapa kali pulang balik kondisi seperti ini. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, tadi itu malaikat yang menyamar untuk kemudian menguji dirimu dan engkau lulus ujian. Diuji terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lulus ujian terus. Kemudian sang ibu mengatakan, nanti habis ini ada kaumnya Musa lagi nyari sapi. Juallah sapimu ini dengan harga dinar, dengan dinar yang bisa memenuhi kulit sapimu ini. Jadi kalau koin dinarnya itu ditemplek ke di kulitnya, itu harus sampai penuh itu. Seharga itu baru kamu boleh jual kepada Bani Israel yang lagi nyari sapi yang diperintahkan oleh Musa. Maka kembali sang anak kemudian patuh, siap ibu. Balik lagi pasar. Nah akhirnya ketemulah sama Bani
Bani Israil tadi yang disuruh Musa untuk nyembelih sapi. Ini mari kita lihat. Akhirnya ketemu nih, ini napa nggih bahasa kita nggih, ketemu antara sang anak soleh dengan Bani Israil. Kira-kira antara anak soleh dan Bani Israil tadi yang untung sinten? Anak laki-laki yang soleh tadi. Yang buntung Bani Israil. Karena kalau seandainya dari awal mereka beli sapi, sudah sapi 2 dinar, dapat sembelih, khalas sudah selesai masalah. Tapi gara-gara mereka banyak pertanyaan ridil dan yang lainnya, akhirnya sapi yang mereka beli seharga tadi dinar yang memenuhi kulit sapi tadi. Bukan 2 dinar, bukan 10 dinar, mungkin ratusan dinar. Tapi demi tadi memenuhi perintah Nabi Musa alaihissalam, sudah ini bayarkan. Maka sang anak soleh tadi beruntung dengan prinsip sami'na wa ata'nanya dan taat terhadap apa yang diperintahkan, tidak mengurangi, tidak bertanya lebih. Disuruh megang leher ya megang leher, disuruh jual 2 dinar ya 2 dinar, disuruh atas persetujuan ibu ya persetujuan ibu, terus seperti itu. Prinsip taatnya seperti itu, tidak kemudian nanya neridil, enggak. Itu yang diperintahkan ya sudah jalankan. Akhirnya beruntung. Sedangkan Bani Israil akhirnya terbebani dengan beban yang luar biasa beratnya, sampai-sampai Allah mengatakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, karena mereka membebani diri mereka sendiri dengan banyak bertanya yang tidak perlu. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam realita kehidupan kita ini cukup banyak contoh yang kemudian selaras dan senada dengan apa yang terjadi pada kisah ini. Di antara hal yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang tadi kita sampaikan, kathratu masailihim, di antara hal yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya. Contohnya tadi banyak Bani Israil bertanya yang sebenarnya nggak perlu. Akhirnya Allah bebani. Contoh yang misalkan ini dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian, ya misalkan dalam masalah fikih, dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih kita ketahui bersama bahwasanya untuk seseorang ini sah dalam sholatnya harus menghadap kiblat. Kiblat kita kemana Bapak dan Ibu? Kemana? Ke barat. Baratnya barat ndi? Barat daya, barat laut. Nah. Kan ada barat, ada barat daya, ada barat laut. Ini baratnya barat yang mana? Pertanyaan semisal ini tadi termasuk dalam hal ini. Yang kedua, masih berkaitan dengan masalah kiblat. Para ulama menyampaikan ada perbedaan prinsip dalam menghadap kiblat bagi orang yang sholat di hadapan Masjidil Haram dengan orang yang jauh dari Masjidil Haram, tidak bisa melihat langsung Masjidil Haram. Untuk orang yang berada di hadapan Masjidil Haram dan bisa melihat langsung Masjidil Haram, maka dia harus lurus ke Masjidil Haram. Kalau tarik garis, maka harus nembus Masjidil Haram. Harus. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat Masjidil Haram secara langsung, maka yang wajib baginya adalah menghadapkan diri ke arah Masjidil Haram. Ke arah. Jadi kalau seandainya ditarik garis lurus, itu tidak ada keharusan supaya kemudian orang ini garisnya itu ngepasi langsung Masjidil Haram, tidak ada keharusan. Sehingga secara umum misalkan kita di Indonesia itu kiblatnya ke arah barat. Mau ngepas barat pas sesuai dengan kemudian kiblat, arah bujur, lintang dan yang lainnya dan derajat yang kemudian dihitung oleh orang di zaman kita, ya nggak masalah.
Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, misalkan sajadah kita tidak ada kompasnya, maka bagaimana? Ya, yang penting itu adalah arah barat, itu sudah memenuhi perintah. Jadi tidak perlu kemudian pas betul ini berapa derajat miring siti ora entuk. Nah, ini berlebihan seperti ini. Asalkan itu memang arah barat, ya sudah itu arah barat. Agak sedikit menyerong ke kanan ataupun ke kiri, sepanjang itu masih barat, maka itulah kiblat kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Maka tidak boleh kemudian kita berlebihan dalam masalah ini. Ya, meskipun dalam masalah kemudian penentuan kiblat sebelum masjid ini dibangun atau sudah dibangun, kemudian tepatnya bagaimana, ini tidak kita katakan salah, mboten, ya itu baik. Hanya saja yang kami maksudkan di sini adalah untuk masing-masing pribadi kita ketika sholat ngadap kiblat. Ini contohnya. Contoh yang lain yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang ini tidak harusnya ditanyakan, berlebihanlah dalam masalah agama. Contoh misalkan pertanyaan-pertanyaan yang ini sifatnya untuk tahu ataupun tidak tahunya itu tidak ada pengaruhnya kepada iman. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sekiranya kita jauhi dan tidak usah kita tanyakan, dan tidak usah kemudian kita pikirkan terlalu mendalam. Pernah ditanyakan, Ustaz, ngapunten, Nabi Adam itu ini bukan artinya menghina Nabi Adam, mboten nggih, ini saya menceritakan saja. Nabi Adam menika punya pusar tidak? Lah terus pundi, Pak? Kita kan punya pusar karena dilahirkan oleh ibu, Ustaz. Kalau Nabi Adam kan nggak dilahirkan sama ibu, punya pusar tidak? Pertanyaan yang seperti ini, jenengan itu kemudian tahu punya pusar atau tidak punya pusar, ini tidak berpengaruh sekali terhadap iman, dan tidak perlu kemudian dibahas detail, dilakukan penelitian dan yang lain untuk kemudian menyimpulkan hal yang semisal ini. Nah, apa kemudian pengaruhnya sama iman? Nggak ada. Kemudian contoh yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan kembali ke masalah fikih, pertanyaan-pertanyaan yang ini pengandaiannya jauh. Misalkan, Ustaz, gimana ya kiblatnya kita kalau kita sholat di bulan? Kita ke bulan, Ustaz. Nah, itu kiblatnya bagaimana ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya jauh, pengandaiannya jauh sekali. Ya, kita balik saja, jenengan mau ke bulan? Boten, Ustaz. Seandainya, nah kalau seandainya sudah. Karena baru pengandaian. Yang kita jawab itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang ini real terjadi ataupun mungkin pengandaian tapi sangat mungkin untuk terjadi. Nah, itu dijawab. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang ini sekedar pengandaian saja, untuk terjadinya itu ya hampir mustahil lah. Wong, apakah kemudian manusia mendaratkan diri, memejakkan kakinya di bulan aja, ini masih perdebatan. Nah, ini fotonya benar enggak, videonya hoax atau tidak, dan yang lain itu masih perdebatan. Maka Bapak dan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya di antara yang membinasakan umat-umat terdahulu itu adalah banyak bertanya yang tidak perlu kepada nabi-nabi mereka. Contohnya adalah sebagaimana kisah Bani Israel dengan Musa alaihissalam yang Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71, yang harusnya dengan di awal mereka nyembelih sapi apapun itu sudah menunaikan perintah, gara-gara mereka banyak bertanya yang tidak perlu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan beban dengan beban yang lebih daripada beban sebelumnya, dan yang repot Bani Israel sendiri. Meskipun ya kemudian kita lihat ada pertolongan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada sang anak soleh tadi, ya, akhirnya dia dapatkan harta yang banyak dengan kesolehannya dan baktinya kepada orang tua. Tapi di sisi yang lain kita lihat Bani Israel, Allah katakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah karena kesusahan nyari sapi yang mereka tanyakan secara neritil tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami tambahkan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa memperbaiki diri. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.